Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nama biya ba'da. Baik, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama Ataya Maulana Abiu, yang kedua adalah Resti Kusuma Stuti, yang ketiga adalah saya sendiri Primaji Taufikur Rahman. Ya. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari analisis novel Bumi Manusia karya dari Pramudia Anantatur. Ya, untuk memenuhi matkul mata kuliah dari sastra perbandingan dengan dosen pengampu yaitu Bu Nurus Terini. Baik. Analisis novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur ya. Di sini analisis novel karya dari Pramudia Anantatur yaitu yang pertama temanya yaitu tentang penderitaan masyarakat pribumi pada masa penjajahan. Nah, fakta cerita yang pertama yaitu adanya plot atau alur ya. Novel Bumi Manusia ini beralur mundur karena berkisah tentang peristiwa kolonial Belanda pada waktu itu. Baik, yang kedua adanya penokohan. Nah, penokohan di sini tokohnya ada Minke, Nyai Ontosoroh, dan Herman Melema, Anelis Melema, dan Robert Melema. Nah, dari Minke yaitu ada yaitu sosok pemuda ya, sosok pemuda yang memiliki kemampuan yang cerdas dan berbakat menulis gitu ya dalam bahasa Belanda. Nah, ia juga pernah belajar di HBS dan waktu itu HBS itu sekolah yang sangat bergengsi pada zaman waktu itu ya. Yang kedua yaitu Nyai Ontosoroh. Ya, Nyai Ontosoroh yaitu istri dari seorang Belanda. Yang ketiga adalah Herman Melema atau suaminya dari Nyai Ontosoroh. Yang ketiga adalah Anelis Melema atau seorang gadis Indo Belanda anak Herman Melema. Yang ketiga Robert Melema, kakak dari Anelis Melema. Baik, akan dilanjutkan dari rekan saya. 3. Latar Wonokromo dekat Surabaya di Jawa Timur. Sarana sastra yang pertama, sudut pandang. Dalam novel Bumi Manusia, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama seperti pada kutipan novel di bawah ini, yang misalnya aku tunggu-tunggu meledaknya kemarahan Nyai karena puji-pujian. Yang kedua, bahasa dan gaya bahasa. Bahasa yaitu di dalam novelnya Pramudia banyak menggunakan bahasa asing dan istilah baru seperti radikal yaitu golongan liberal progresif yang menentang pemerasan kolonial, dan gaya bahasa. Semisal di video tersebut ada anggaplah aku sebagai telurnya yang telah jatuh dari petarangan pecah, bukan telur yang salah. Kutipan tersebut termasuk majas depersonifikasi. Dan juga contoh lagi, baca tulisan Komer, dia marah seperti singa terluka, dia ada pada pihakmu. Kutipan tersebut termasuk majas depersonifikasi. Ketiga, simbol. Simbol yaitu novel Bumi Manusia tersebut menyimbolkan adanya penindasan terhadap masyarakat pribumi dengan munculnya kekerasan terhadap wanita dengan digambarkan oleh sosoknya Ontosoroh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menganalisis pemahaman makna pada novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Dengan indah menceritakan penderitaan kaum pribumi di bawah kolonialisme Belanda di Jawa pada akhir abad 19 dan awal abad 20, Minke atau tokoh utamanya adalah seorang pelajar HBS, sekolah menengah Belanda yang bergengsi di zaman itu. Dia bertemu lantas
berpacaran dengan Annelies Melema, seorang gadis Indo Belanda anak Herman Melena, dengan Nyai Ontosoroh alias Sanikem. Herman Melema pernah menjadi administratur pabrik gula Tulangan. Selanjutnya dia memilih berbisnis di Wonokromo. Meskipun orang desa, Sanikem cerdas, cekatan, dan ambisius sehingga dia mampu mengelola usaha suaminya menjadi sebuah perusahaan peternakan yang maju besar.